Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fonologi yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Ini masih berkenaan dengan tahapan komunikasi dan transkripsi fonetik. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan ini mencakup sikap, keterampilan umum. Kemudian ada keterampilan khusus dan pengetahuan. Kesemuanya ini berkenaan dengan bagaimana kita memahami atau mampu berbahasa dan mampu menerapkan teori konsep dan bahasan dalam fonologi. Selanjutnya, kita lihat terlebih dahulu dalam fonologi seperti yang sudah kita bahas bersama bahwa dalam fonologi itu ada kajian tentang fonetik. Nah, fonetik ini ada 3 jenis kemarin ya, masih ingat? Salah satunya adalah fonetik artikulatoris. Nah, dalam fonetik artikulatoris ini, hal pertama yang harus dibicarakan adalah alat ucap manusia, yaitu untuk menghasilkan bunyi bahasa. Jadi di fonetik artikulatoris ini benar-benar berkaitan dengan fonologi. Selanjutnya, kita lihat dari fonetik artikulatoris itu, maka akan dibahas mengenai tahapan komunikasi. Sebenarnya mungkin Anda sudah membaca beberapa hal mengenai tahapan komunikasi. Nah, ini komunikasi itu terjadinya karena apa sih? Kalau kita lihat, komunikasi ini bisa terjadi ketika bunyi bahasa ini disampaikan oleh alat ujar manusia. Nah, alat ujar manusia itu ternyata bukan hanya sekadar mulut ataupun rongga mulut ataupun rongga hidung. Nah, dalam fonetik, bahasa ini dipandang sebagai media atau sarana bahasa. Tampak dalam komunikasi lisan tentunya. Kemudian kita lihat tahapan komunikasi lisan ini dimulai dari awalnya adalah kreativitas otak pembicara terlebih dahulu. Kemudian ada ide atau gagasan dan pesan yang ingin disampaikan ke pendengar. Nah, dari tahapan itu, pembicara memilih dan memilah kata, frasa, atau ungkapan yang dapat mewakili pesan atau gagasan pembicara. Kemudian, kata, frasa, ungkapan itu disusun ke dalam sebuah kalimat yang disesuaikan dengan sistem bahasa yang digunakannya. Di sini adalah tahapan linguistik. Jadi di dalam pemilahan, memilih kata, frasa, dan yang lainnya itu disebut dengan tahapan linguistik. Selanjutnya, ada tekanan udara, ini diakibatkan oleh adanya gerakan alat ucap. Kemudian menimbulkan gelombang bunyi. Nah, di sini gelombang bunyi ini yang dikeluarkan merambat. Kemudian setelah merambat dari alat ucap pembicara ini, jadi media udara itu menuju ke alat pendengaran orang kedua atau pendengar. Jadi gelombang bunyi antara pembicara dengan pendengar di sini disebut dengan tahap akustis. Nah, tahapan selanjutnya apa? Tentu saja ketika gelombang bunyi yang merambat melalui udara masuk ke dalam alat pendengaran si pendengar, nah sehingga setelah masuk itu menstimulus otak untuk mengendalikan saraf sensoris dan mencerapnya sebagai bunyi. Itu disebut tahap fisiologis. Selanjutnya kita lihat tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa alat ujar manusia itu tidak hanya berkaitan dengan rongga mulut, dengan rongga hidung saja, tapi juga berkaitan dengan beberapa hal. Ada pangkal tenggorokan, laringal, di sini. Ini laring. Selanjutnya ada rongga tenggorokan atau faringal, ini paring, di sebelah sini. Selanjutnya ada pangkal lidah atau dorsal, ada pangkal lidah. Kemudian ada tengah lidah atau medial di sebelah sini ya, ini untuk lidah. Selanjutnya ada daun lidah atau apikal. Selanjutnya ada anak tekak atau uvural gitu. Selanjutnya ada langit-langit lunak, velar, langit-langit keras, palatal. Kemudian ada gusi, alveolar, gigi, dental, dan bibir, labial. Nah, kemudian di dalam tengah ini seperti paru-paru, rongga, paru-paru kiri, tulang rusuk, ini diafragma, ini membantu untuk pemroduksian udara.
ya. Jadi nanti membantu untuk menghasilkan udara sehingga nanti akan membantu membantu menghasilkan atau memproduksi bunyi begitu. Nah, jika kita lihat seperti ini ya, ini paru-paru, tulang rusuk dan yang lainnya. Nah, kan kita sering mendengar ada pernapasan diafragma. Nah, nanti akan membantu menghasilkan bunyi bahasa seperti itu. Selanjutnya kita lihat. Nah, setelah semuanya dihasilkan ujaran dan yang lainnya, saraf motoris dalam otak kemudian mengirimkan perintah dalam bentuk stimulus ke otot-otot alat ucap. Ke otot-otot alat ucap. Nah, alat ucap kemudian melakukan gerakan. Ya, gerakan-gerakan yang dibentuk sedemikian rupa. Misal ketika menyebutkan huruf O, maka si otot mulut, ya, rongga mulut itu akan bergerak membulat. Kemudian ketika menyebutkan A, juga otot rongga mulut juga akan bergerak nanti lebih membuka atau melebar. Dan bunyi-bunyi yang lainnya seperti I dan yang lainnya itu akan menyebabkan gerakan-gerakan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga memunculkan perubahan tekanan udara di sekelilingnya yang akan memunculkan fonasi. Nah, dalam tahapan ini menggunakan fungsi transmisi otak atau ada dalam tahap fisiologis. Jadi, nanti akan dihasilkannya suara-suara itu tergantung dari bagaimana udara itu dihambat oleh alat-alat ucap tersebut. Selanjutnya kita lihat di sini. Ada rangkaian bunyi yang didengar disesuaikan dengan pengetahuan sistem bunyi bahasanya, sehingga pendengar dapat memahami gagasan yang disampaikan dalam kalimat tersebut. Nah, dalam tahap ini terjadi proses pengolahan bunyi menjadi realita bahasa yang dapat dipahami oleh otak pendengar sebagai fungsi kreativitasnya, atau disebut juga tahap linguistik tadi ya. Nah, bahwa di sini tahapan fisiologis saat pembicara itu memproduksi bunyi, sedangkan tahap akustis saat gelombang bunyi bergerak dari alat ucap pembicara ke alat dengar pendengar, dan tahap fisiologis adalah saat gelombang bunyi didengar oleh pendengar sebagai bunyi. Nah, ini ya, jadi kesimpulannya ada 3 tahapan: tahap fisiologis, tahap akustis, tahap linguistik. Ya, jadi ada beberapa tahapan di sini. Nah, tahap linguistik ini pada saat pembicara dan pendengar termasuk ke dalam bahasan neurologis atau neurolinguistik. Oke, selanjutnya kita lihat ada peta konsep yang akan saya perlihatkan kepada Anda. Ya, seperti ini. Kira-kira seperti ini tahapan komunikasinya dari awal tahapan neurologis. Neurologis itu berarti dia menghubungkan saraf-saraf yang tadi ya, ada stimulus dari saraf-saraf sehingga menggerakkan otot-otot dari alat ujar untuk menghasilkan sebuah bunyi bahasa. Sehingga nanti akan muncul di sini ada tahapan komunikasi, nanti ada tahap linguistik dan tahap fisiologis. Seperti itu kira-kira penjelasannya tentang tahapan komunikasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan Anda